Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan mengenai mekanika fluida, yaitu tekanan hidrostatik. Saya mulai dari apa itu tekanan hidrostatik. Jadi hukum fluida statik menyatakan bahwa tekanan fluida meningkat seiring dengan kedalaman fluida. Ini bisa kita rasakan ya pada saat kita berenang atau menyelam ke dalam air, kuping kita merasa sakit pada saat semakin dalam kita menyelam di dalam air. Kenapa itu bisa sakit kuping kita? Yaitu karena kita merasakan adanya tekanan. Tekanan yang dinamakan dengan tekanan hidrostatik. Nah, berdasarkan definisi, tekanan itu kan adalah ini, yaitu tekanan itu adalah perbandingan atau rasio dari gaya dibandingkan dengan luas permukaan. Nah, untuk menurunkan bagaimana kita mendapatkan tekanan hidrostatis, kita bisa lihat, saya sudah menggambarkan ini ya, ini anggap aja air gitu ya, atau sebuah fluida, di mana saya punya suatu benda. Eee, Anggap aja ini sebuah plat lah seperti ini gitu ya, plat yang, simpel seperti ini dan ini ada A-nya nih kan, jadi dia punya luas permukaan kan gitu. Dan ini tercelup ter apa, di dalam, air gitu ya. Nah, karena dia di dalam air, maka kita bisa bayangkan bahwa ini seolah-olah di atas plat ini kan ada air yang menumpuk kan gitu ya. Jadi beginilah, saya gambarkan kira-kira begini, itu, eee, ini ya. Nah, ini kan saya ambil nih. Jadi kita punya punya plat di sini, tapi kan di atasnya air semua nih. Nah, ini kalau saya ambil, saya keluarkan lah ke sana gitu ya. Jadi saya gambarkan kira-kira seperti ini, saya persingkat saja. Jadi begini. Ya, kira-kira gini ya, walaupun gambarnya mencong-mencong gini. Yang jelas ini ada plat yang kita tinjau. Ini plat yang kita tinjau. Dan ini air yang di atasnya. Kalau kita tinjau lagi bahwa P itu adalah F per A, maka F yang dirasakan oleh plat ini kan air yang berada di atasnya ya. Seolah ini ditumpuk, ya anggap aja ini ditumpuk dengan beban yang cukup berat, cukup banyak di atasnya yaitu air gitu. Nah, dalam hal ini F-nya itu kan ke bawah itu gaya berat gitu. Gaya berat yang mengenai permukaan ini. Jadi saya bisa bilang bahwa ini W per A. Dan kita tahu bahwa W itu kan M kali G kan, massa dikali gravitasi dibagi dengan A. Dan kita tahu juga bahwa kalau ini air, kita punya nilai rho, massa jenis, kita bisa hitung nih berapa massa yang ada di atas plat ini, yaitu rho dikalikan dengan V gitu ya. Saya buat begini ya untuk nanti membedakan dengan kecepatan. Jadi V yang dicoret begini itu namanya volume ya. Jadi rho dikali V itu kan sebenarnya adalah massa kan gitu. Dikalikan dengan G dibagi dengan A. Nah, kita lihat nih, A itu kan ini. Kita balik ke definisi dengan tekan itu kan F per A. Jadi gaya tekan, gaya yang menekan, gaya yang ada pada permukaan ini dibagi dengan A-nya kan. Jadi W per A. Kalau ini A dan kita punya volume ini gitu ya. Kita lihat nih, anggap aja nih balok gitu kan. Berarti kan kalau balok itu saya ambil di sini ya, volume balok itu kan ya P kali L dikali T gitu ya. Dan P kali L ini kan sebenarnya luas kan. Kalau kita lihat kita tinjau di sini ini kan P kali L kan gitu. Dikali dengan T atau H lah gitu. Saya menggunakan H aja ya, tinggi, height gitu ya. Jadi A dikali H. Nah, jadi kalau volume dibagi A itu kan sama dengan apa? H kan gitu. Jadi ini saya bisa ganti nih. Jadi rho H dikali G. Atau kita biasa sering di buku-buku, di textbook itu tekanan hidrostatik itu adalah rho G H. Inilah dari mana kita mendapatkan rumus rho G H itu sebagai tekanan hidrostatik. Oke, untuk menerapkannya seperti apa? Ini ada contoh soal ya. Ini kita tadi di halaman ini hanya rangkumannya ya. Jadi tekanan hidrostatis adalah rho GH di mana P itu tekanan hidrostatis, ini H biasanya. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi dan H itu kedalaman fluida. Yang bisa kita lihat di sini, H-nya itu kan ini, kedalaman fluida.
Oke, untuk contoh soal sederhana adalah seperti ini. Berapakah tekanan hidrostatis di dasar kolam renang sedalam 1,5 meter? Jadi misal saya punya ini kolam renang, gitu ya. Ini dalamnya 1,5 meter. Ini berapa sih tekanan hidrostatis di sini di titik bawah dasar kolam ini gitu. Ya udah kita tinggal tulis tekanan hidrostatis adalah Rho dikali G dikali H sama dengan Rho air kita anggap aja 1000 ya. 1000 kg per meter kubik dikali G 10 dikali kedalaman 1,5 yaitu 15.000 Pascal. Berapa tekanan absolutnya? Jadi ini kan tekanan hidrostatis kan tekanan karena kedalaman ini. Sedangkan di luar kolam ada PATM gitu, P atmosfer. Jadi tekanan absolutnya sama dengan PATM ditambah dengan P hidroliknya, hidrostatiknya. Berarti berapa? PATM kita anggap aja 1 ATM yaitu 101,325 Pascal ditambah dengan 15.000 Pascal. Jadi dapatnya adalah 116,325 ya Pascal. Oke, untuk soal lainnya kita bisa lihat di sini bahwa misal ada sebuah kolam renang dalamnya 5,2 meter penuh dengan air. Jika massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka tekanan hidrostatis suatu titik yang berada di 40 cm di atas kolam adalah, nah ini perlu hati-hati, kita jangan asal masukin angka tapi perlu divisualisasikan dulu ya. Jadi misal ada kolam renang nih, gitu ya, penuh dengan air katanya. Tuh. Nah, dalamnya itu adalah 5,2 meter. Dari sini ke sini 5,2 meter. Kemudian diketahui lagi bahwa massa jenis air Rho-nya itu 1 gram per cm kubik. Ini kalau kita rubah menjadi kilogram per meter kubik, saya nggak akan ulang ya bagaimana cara mengkonversi ini 1000 gitu ya. Ya intinya digantilah 1 gram berapa kilogram, 1 cm kubik berapa meter kubik gitu ya. Kemudian gravitasinya dikasih tahu adalah 10 meter per second kuadrat. Maka tekanan hidrostatis ditanya P hidrostatis pada 40 cm ya di atas permukaan, 40 cm di atas dasar. Di atas dasar ini berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita gambarkan bahwa 40 cm di atas dasar kan berarti kira-kira di sini kan gitu. Ups, nah ini 40 cm kok hilang. Nah, ini titik di sini nih. Jadi titik sejajar dengan ini berapa gitu. Oke, berarti kalau gitu kan tekanan hidrostatis itu adalah Rho dikali G dikali H kan. Rho-nya tahu, G-nya tahu, H-nya belum tahu. Yang jelas dari sini ke sini 5,2 cm, 5,2 meter. Dari sini ke sini 40 atau 0,4 cm. H itu dari sini ke sini. Nah, ini kan H. H-nya itu adalah sama dengan 5,2 meter dikurangin 40 cm atau 0,4. Berarti ini 4,8 meter. Udah, Rho tahu, G tahu, H tahu. Tinggal dimasukkan angkanya. Rho-nya 1000. Kenapa saya pakai 1000? Karena kita gunakan semuanya SI ya. Kemudian G-nya 10 dikalikan dengan 4,8. Jadi ini 48 ribu Pascal. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang tekanan hidrostatik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran atau koreksi silakan hubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.